Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sri Mulyati, mahasiswi Universitas Pancasakti, semester 6 pada mata kuliah Micro Teaching di PAUD. Pada kali ini, saya akan memaparkan tentang apa itu Micro Teaching. Di mana definisi dari Micro Teaching itu sendiri adalah micro teaching berasal dari dua kata, yaitu micro yang berarti kecil, terbatas, sempit, sedangkan teaching yang berarti mengajar. Menurut Richard N. Jensen tahun 1974, micro teaching adalah suatu sistem yang memungkinkan seorang atau calon guru mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan teknik mengajar tertentu. Sedangkan menurut Lawkin dan Moulton, micro-teaching adalah sebuah metode latihan penampilan yang dirancang secara jelas dengan jalan mengisolasi bagian-bagian atau komponen dari proses mengajar, sehingga guru atau calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Di mana tujuan micro-teaching ini sendiri adalah meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional calon guru dan atau meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam berbagai keterampilan yang spesifik. Latihan praktek mengajar dalam situasi laboratoris ini, maka melalui micro teaching tersebut calon guru ataupun guru dapat berlatih berbagai keterampilan mengajar dalam keadaan terkontrol untuk meningkatkan kompetensinya. Sadirman mengatakan tujuan dari pembelajaran mikro adalah membekali calon guru sebelum sungguh-sungguh terjun ke sekolah tempat latihan praktek kependidikan untuk praktek mengajar tadi. Kemudian tujuan dari pembelajaran mikro menurut Deutsch Alten, Mujiono 2009 halaman 46, tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. Kemudian calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka terjun ke kelas yang sebenarnya. Memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan dasar mengajar serta memahami kapan dan bagaimana keterampilan itu diterapkan. Di mana tujuannya pun berbeda-beda. Yang pertama, memberikan penyegaran dalam program pendidikan, kemudian guru mendapatkan pengalaman belajar mengajar yang bersifat individual demi perkembangan profesinya, kemudian dapat mengembangkan sikap terbuka bagi guru terhadap pembaharuan yang berlangsung di Pranata Pendidikan. Kemudian, di mana ciri-ciri pengajaran mikro ini? Yang pertama, di mana jumlah siswa sebagai subjek belajarnya sedikit, yaitu antara 5-10 orang. Kemudian waktu mengajar itu terbatas 10-15 menit. Kemudian bahan yang diajarkan itu terbatas. Kemudian komponen mengajar yang dikembangkannya juga terbatas. Di mana diskusi kelompok menganalisis prinsip-prinsip pengajaran mikro ini. Yang pertama, bahan diskusi, di mana bahan diskusi ini adalah pembelajaran mikro akan ada yang disederhanakan atau dikecilkan. Antara lain, jumlah muridnya 5-10 orang, waktu mengajar, kemudian bahan pelajaran atau ruang lingkup materi, keterampilan yang dilatih, penggunaan metode, media pembelajaran, dan yang terakhir adalah unsur-unsur pembelajaran lainnya. Demikian teman-teman yang dapat saya paparkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.